Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan WDRM dalam Ruang Inspirasi. Komunikasi lintas budaya kali ini akan kita diskusikan dalam bentuk bagaimana sebuah konteks sebagai pembentuk representasi sebuah budaya. Oke. Meskipun segala aktivitas manusia memiliki dampak pada keanekaragaman budaya, prospeknya semakin menyatu dengan masa depan bahasa, pendidikan, komunikasi dan isi budaya, serta kreativitas dan pasar. Pertanyaan mengenai identitas, baik identitas nasional, budaya, etnik, bahasa, gender, konsumen, dan lain-lain, sekarang menjadi begitu penting bagi individu dan kelompok yang memandang globalisasi dan mencoba melihat perubahan budaya sebagai ancaman atas kepercayaan dan cara hidup mereka, menjadi suatu bentuk ketegangan yang semakin memuncak terkait kalau kita bahas mengenai sebuah identitas yang seringkali merupakan hasil dari kulturalisasi klaim politik yang bertolak belakang dengan kecenderungan yang lebih umum. Munculnya berbagai identitas yang dinamis dan memiliki banyak sisi tentunya menjadi suatu bentuk representasi sebuah kebudayaan. Hal-hal yang muncul dalam komunikasi lintas budaya, misalnya terkait politik, aktivitas agama, bisa menjadi penanda kuat dengan adanya identitas dan perbedaan budaya. Dalam konteks ini terdapat risiko adanya agenda-agenda lain yang dimunculkan sehingga dapat menjadi alat untuk memicu atau menimbulkan potensi konflik antar masyarakat atau sesama masyarakat yang ada tersebut. Ada satu kecenderungan untuk menyamakan keanekaragaman budaya. Konteks dapat berperan di sini dalam membentuk representasi budaya, menyamakan keanekaragaman budaya dan melalui media konteks. Tentunya dapat kita lihat dari bagaimana sebuah identitas nasional dapat berperan sebagai suatu konstruksi yang kadang-kadang bagian-bagiannya itu bisa terdiri dari masa lalu, kemudian adanya rasa kesamaan pada orang yang terlibat dalam sebuah komunikasi lintas budaya. Di dalam dunia yang semakin global, identitas budaya seringkali terbentuk dari berbagai sumber. Semakin luasnya identitas budaya yang tercermin dalam suatu kelompok, tentunya semakin kompleks juga aliran-aliran yang terjadi pada komunikasi lintas budaya. Apapun yang dibawa dalam komunikasi lintas budaya tentunya akan menjadi suatu bentuk informasi terbaru, akan menjadi suatu bentuk dukungan terbaru pada suatu lingkungan multikultural. Sekelompok orang yang akan memilih untuk mengadopsi identitas tertentu tentu akan memilih cara hidup dengan beberapa bentuk identitas. Kemudian sisanya akan menciptakan identitas campuran. Beberapa penelitian pernah menyebutkan banyak penulis masa kini tertarik pada tema migran atau imigran pada suatu lingkungan budaya baru dan mendapat tantangan menciptakan identitas budaya baru bagi dirinya. Semakin tersamarnya batas-batas konteks globalisasi dalam komunikasi lintas budaya tentu bisa mensamarkan bahwasanya batas-batas dalam konteks itu memberikan agen segar bagi mereka yang mencoba bereksperimen pada budaya masa kini. Dan salah satu cara yang mereka gunakan adalah menjadikan bahasa sebagai media perantara pengalaman intelektual dan lingkungan budaya agar suatu sistem atau eksperimen budaya baru itu dapat mampu bertahan dan mampu memberikan cara atau jalan bagi hadirnya sebuah keterbukaan baru dalam berbagai konteks budaya dan jenis hubungan dalam komunikasi lintas budaya. Dari sudut pandang keanekaragaman budaya,
keanekaragaman bahasa mencerminkan adaptif kreatif, sehingga apapun bentuk kelompok manusia dapat memberikan perubahan fisik dan lingkungan sosialnya. Dari sudut pandang inilah konteks sebagai pembentuk representasi budaya tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun juga mewakili berbagai bagian dalam komunikasi lintas budaya sebagai bentuk ekspresi budaya, pembawa identitas, nilai, dan pandangan dunia. Kita tentu saja boleh berargumentasi bahwasanya, atau kita juga bisa melihat bahwasanya ada dua hal dampak positif dan negatif jika orang melalui atau masyarakat melalui suatu bentuk interaksi internasional atau kemudian interbudaya secara internasional. Namun sebagai orang yang selalu aktif dalam kelompok sosial, tentunya keterampilan sosial seorang manusia dapat menunjang keberhasilan individu dan membina serta mengembangkan hubungan yang sudah mereka pilih. Melalui keterampilan sosial, individu memenuhi syarat tercapainya penyelesaian sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan berinteraksi sesama masyarakatnya, sehingga dapat dilihat salah satu aspek penting dalam bisa menerapkan diri dalam komunikasi internasional itu adalah bagaimana memiliki pikiran yang positif, menerima suatu keterbukaan, kemudian menyiapkan beberapa strategi baru agar sesuatu hal yang baru dalam komunikasi internasional itu dapat memberikan asumsi tinggi terhadap suatu keterbukaan, sehingga ia akan terbuka pada tingkatan yang sama, kemudian juga akan terbuka pada tingkatan kelompoknya, kemudian juga akan selalu berusaha untuk mengharapkan balasan dari apa yang mereka pikirkan. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan tingkat keterbukaan diri, tentunya ada banyak hal yang menyebabkan tingkat keterbukaan diri tersebut. Seseorang kepada orang lain berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Karena hal ini disebabkan adanya kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan diri tersebut. Sering terjadi kesenjangan ekspektasi perilaku keterbukaan diri dengan orang lain. Tentunya ini memberikan suatu keterbukaan perbedaan sehingga terjadi kesenjangan ekspektasi perilaku. Individu tidak mendapatkan keterbukaan balasan sesuai dengan ia harapkan. Kemudian individu yang lain mungkin mendapatkan apa yang mereka harapkan. Oleh sebab itu menjadi penting untuk memahami dan membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap keterbukaan. Menyesuaikan perilaku keterbukaan dengan lawan interaksi tentunya menjadi suatu bentuk pengembangan strategis yang baik dan harmonis. Pemahaman keterbukaan diri secara konseptual atau secara kontekstual mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi sejauh mana kesediaan seseorang membuka diri, sehingga nilai-nilai individu tersebut dapat melihat atau dapat membentuk suatu pandangan dunia yang memiliki nilai yang bagus, sehingga dapat mengasumsikan bahwa tingkat keterbukaan diri dalam berbagai konteks jenis hubungan dalam komunikasi internasional itu memberi nilai dampak yang positif pada komunikasi lintas budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan individu dalam interaksi sosial menjadi suatu hal yang penting karena merupakan suatu topik kajian populer dalam ilmu psikologi dan komunikasi serta ilmu bahasa, bahwasanya interpersonal itu harus bisa menyiapkan strategi secara langsung, walaupun secara individu kita tidak mampu untuk membendungnya, namun secara kelompok sosial kita dapat bersama-sama dalam meningkatkan keterampilan sosial dalam suatu bentuk keterbukaan diri berdasarkan konteks budaya yang kita pahami. Demikianlah
kajian atau cerita kita tentang bagaimana konteks sebagai pembentuk representasi budaya pada keterbukaan diri. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.